Bayangkan situasi ini, Anda di puncak bak dewa oleh lebih dari 280 juta orang. Tapi di belahan dunia lainnya, Anda mendadak diusir dan berstatus nyaris pengangguran. Itulah realita brutal yang kini menghantam anak-anak muda dengan nama Justin Yubner, Nathan Cohen, Dean James, dan juga Tim Geppens. Air mata haru ketika mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya di Gelora Bung Karno ternyata harus dibayar sangat mahal. Paspor hijau berlambang burung Garuda yang mereka cium penuh kebanggaan kini berubah menjadi bumerang. Paspor itu menyingkirkan mereka dari lapangan hijau yang mereka cintai sejak kecil di tanah kelahiran mereka, negeri Belanda. Bukan karena cedera, bukan pula karena akumulasi kartu kuning atau terkena kartu merah, tapi karena kecerobohan fatal dari sebuah sistem administratif. Selamat datang di pusaran skandal Paspor Gate. Mari kita bicara jujur. Paspor Belanda itu dilepas secara sukarela. Mereka tentu sadar risiko yang mendatang belakangan. Status warga Belanda lenyap. Hak istimewa sebagai warga Uni Eropa juga menguap. Masalahnya, mereka tidak mengurus ini sendirian. Ada agen utusan PSSI di balik layar. Agen yang mestinya membisikkan bahaya dari transisi pelepasan paspor ini. Logikanya sederhana. Usai memegang paspor hijau dan diakui FIFA milik PSSI, mereka wajib mengurus izin kerja sebagai warga asing. Syaratnya ketat. Gaji minimum harus menyentuh sekitar 600.000 euro atau sekitar 11 miliar rupiah per musim, sesuai standar dari pemerintah Belanda. Oh my god! Wow! Namun, mereka justru berlindung di balik celah administrasi Belanda yang menuntut kesukarelaan. Tidak ada inisiatif pengembalikan paspor secara sukarela. Abai pula mengurus peralihan status ke warga asing yang mestinya dilakukan sukarela dalam pendaftaran pemain baru di Liga Belanda. Rivalitas dalam sepak bola sangatlah kejam. Klub lawan mencium bau-bau pelanggaran dan akhirnya mereka lapor setelah kekalahan di sebuah pertandingan. Para pemain itu terbukti melakukan kekeliruan. Di data ketenagakerjaan Belanda, status mereka masih tertulis warga Belanda. Reaksi klub-klub di Liga Belanda pada panik. Mereka akhirnya menyingkirkan para pemain Indonesia itu dari aktivitas sampai batas waktu yang tidak jelas. Kini mereka cuma bisa berlatih sembari merapal doa. Berharap pengacara mereka bisa dengan cepat menyulap solusi sebelum musim ini tutup buku. Kelelayan fatal semacam ini jelas tidak bisa ditoleransi. Sejatinya, demi lambang Garuda di dada, fasilitas terbaik diberikan kepada mereka, kecuali Tim Geppens yang belum mengecap debut. Mereka selalu diberikan penerbangan kelas bisnis, tidur di kasur empuk hotel bintang 5, dan dikawal ketat bak mega bintang sepak bola. Kemewahan itu mustahil mereka genggam tanpa mereka lakukan sumpah WNI. Harusnya mereka berkaca kepada kejujuran kiper baru Ajax Amsterdam, Martin Paes. Paes telah repot berdarah-darah di awal. Dia memang butuh waktu lama untuk bergabung dengan Ajax Amsterdam hingga bisa bermain di laga pertamanya. Tapi masa depannya bersih ketika teman-temannya tidak bisa beraktivitas lagi di sepak bola untuk sementara. Para pemain ini bak tengah menjalani kisah kabur dari rumah. Pulang ke kampung leluhur dapat sanjungan, di rumah sendiri malah dikunci pintu. Kita tentu mengapresiasi pengorbanan mereka. Rela melepas paspor Eropa beserta segala kemudahannya, itu semua demi menggunakan jersey Garuda. Sebuah keputusan yang cukup berani. Tapi realita tetaplah keras. Nasib mereka di akhir musim ini tidak pasti. Musim depan di Belanda pun masih gelap gulita. Jalan keluar untuk hijrah dari Liga Belanda bisa jadi jalan opsi yang mereka pikirkan. Mungkin geser ke Belanda atau pula bermain di negara-negara Skandinavia di Eropa Utara. Bagi pemain yang masih muda dan punya motivasi tinggi,
jangan buru-buru keluar dari Eropa adalah jalan yang terbaik. Namun, pulang ke Indonesia tentu juga bisa menjadi pilihan lainnya. Bisa dikemas dengan kampanye mulia demi meningkatkan kualitas Liga Super, mendongkrak ranking kompetisi di Asia, hingga kejar trofi kejuaraan ASEAN pada Juli nanti bisa jadi bumbu penyedap agar mereka menggerakkan hati dan hijrah ke tanah air. Bagi pemain yang sudah enggan bertarung di Eropa, Liga Super Indonesia menawarkan gaji sangat tinggi, potensi endorsement raksasa, hingga sanjungan supporter, sebuah tawaran yang sulit mereka tampik. Satu lagi yang terpenting, di Indonesia mereka tidak akan lagi takut dipecat gara-gara masalah paspor. Bukan. Skandal Pasportgate ini bukanlah akhir cerita. Ini justru ujian sejati bagi kesetiaan para pemain diaspora. Mereka mesti membuktikan komitmen, bukan sekedar air mata ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya di GBK. Skandal ini seharusnya makin meneguhkan kesetiaan sumpah mereka untuk simbol burung Garuda. Apalagi potensi untuk kembali memegang paspor Belanda masih sangat terbuka. Di titik ini kita berharap kembali melihat ketulusan para pemain. Dalam sepak bola, nilai transfer dan puncak karir hanyalah sementara. Yang abadi adalah keputusan pemain yang dilandasi kejujuran. Bahkan di tengah situasi yang sangat sulit ini, supporter timnas di seluruh dunia tetap bersatu dan menyerukan "You'll never walk alone". Saya Iksan Mahar, ini ulasan bola.